Baik, di Dewan Juri, trigger warning saya tekankan terlebih dahulu, seluruh hal yang saya sampaikan dalam argumentasi saya tidak untuk merepresentasikan sudut pandang saya sebagai seorang individu, tetapi hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Baik juri, mari di sini kami sebagai tim proposisi akan mengkarakterisasi terlebih dahulu dan juga melakukan pembingkaian terhadap mosi yang telah diberikan. Di mana di sini adalah resiliensi yang dimaksudkan sebagai suatu kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan, beradaptasi terhadap situasi yang merugikan, dan juga bangkit kembali dari kondisi yang sulit. Seringkali dipromosikan dalam instansi pendidikan, dunia kerja, dan juga kebijakan publik sebagai sifat pribadi yang diinginkan berkaitan dengan kesuksesan dan juga kekuatan emosional, di mana ini artinya ada glorifikasi di sini, yang artinya adalah nilai ini akan dijunjung tinggi dan menjadi standar di masyarakat komunal. Sehingga kami sebagai proposisi hadir dengan dua beban pembuktian juri, yakni satu, kami akan membuktikan mengapa menyesali glorifikasi resiliensi itu baik, lalu yang kedua, mengapa hal ini itu dapat dijustifikasi. Nah, apabila kami dapat membuktikan hal ini, maka kami layak untuk memenangkan perdebatan ini. Dengan tujuan kami juri sebagai tim proposisi, yakni adalah membuktikan mengapa glorifikasi resiliensi itu patut disesali. Sehingga juri, saya hadir dengan pendirian saya, yakni saya satu, setuju jika resiliensi ini akan tetap ada. Namun yang kedua, saya tidak setuju jika resiliensi ini akan diglorifikasi. Sehingga masuk ke dalam argumentasi saya. Satu, bagaimana kondisi status quo saat ini? Kita dapat lihat terlebih dahulu juri, bahwasanya di dunia ini itu sudah sangat kapitalis sekali. Persaingan itu sangat tidak sehat dan itu banyak terjadi dalam status quo. Nah, entah hal ini terjadi di dunia pekerjaan, ekonomi pasar, dan lain-lain. Individu itu selalu dituntut untuk harus bisa bertahan dalam situasi ini dan juga mengalami banyak tekanan atau kontrol dan juga tuntutan sosial yang menimpa para individu ini sendiri. Sehingga kita dapat lihat juri, status quo yang saat ini tuh udah buruk, status quo saat ini tuh udah buruk banget dan ini akan menjadi semakin bermasalah jika ada glorifikasi resiliensi ini. Kenapa? Karena pada akhirnya itu artinya ada tuntutan baru bagi setiap individu, itu akan semakin banyak dan ini akan menjadi beban bagi para individu ini sendiri dan ini justru akan buruk bagi status quo. Sehingga dapat kita lihat dalam poin urgensi juri. Justru dengan adanya kondisi status quo saat inilah saya merasa bahwasannya glorifikasi resiliensi ini itu tuh nggak se-urgent itu untuk eksis karena status quo agar status quo itu nggak jadi semakin buruk dengan adanya glorifikasi ini, karena ini akan memberikan tuntutan baru bagi para individu. Sehingga masuk dalam argumentasi saya yang kedua, mengapa hal ini dapat dijustifikasi. Mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan glorifikasi dari nilai moral ini. Satu, dengan adanya glorifikasi ini maka artinya suatu nilai itu dapat dalam konteks ini itu resiliensi itu akan dijunjung tinggi di masyarakat komunal. Ini akan menjadi standar bertindak seseorang individu di bidang pendidikan, dunia kerja, dan lain-lain. Namun yang kedua, pada akhirnya jika nilai ini itu diglorifikasi dan kamu tidak mengikutinya, maka kamu tidak akan dianggap sebagai bagian dari masyarakat komunal, atau bahkan kamu bisa dianggap sebagai orang yang mudah menyerah, pemalas, hanya karena kamu sedang merenungi kegagalan yang kamu alami di dalam kondisimu yang sedang sulit itu tadi. Hal ini itu justru akan mengganggu prinsip kebebasan dan juga kebahagiaan dirimu. Sehingga masuk pada poin B, mengapa pada akhirnya prinsip ini tadi itu penting? Satu, kita akan bahas terkait dengan prinsip kebebasan terlebih dahulu. Individu itu punya hak untuk hak kebebasan penuh dalam melakukan suatu hal selagi tindakan yang dia lakukan itu nggak melanggar hak orang lain ataupun nggak merugikan dirinya sendiri. Dengan adanya glorifikasi ini, maka kamu itu bertindak secara konsensus negatif. Atau artinya apa? Artinya kamu bertindak karena kamu itu ingin diterima atau menjadi bagian dari masyarakat komunal, bukan atas keinginanmu sendiri. Pada akhirnya nilai dari resiliensi yang diinginkan ini tadi itu juga tidak akan terwujud secara maksimal. Karena pada akhirnya itu tuh gak datang secara terus dari dalam dirimu, karena hal itu hanya hadir dengan adanya tuntutan dari sosial masyarakat. Sehingga pada akhirnya kebebasanmu itu juga nggak akan juga jadi terbatas dengan dari glorifikasi ini. Lalu yang kedua juri, bagaimana cara kebahagiaan dapat dilihat? Sejatinya manusia itu selalu mencari kenyamanan atau kebahagiaan. Justru dengan adanya glorifikasi ini itu dapat mengganggu kebahagiaan individu ketika kamu lagi ada dalam suatu kondisi terpuruk atau sulit. Kamu dituntut untuk harus tetap berada atau bertahan dalam kondisi yang kamu juga gak boleh menyerah. Kamu tetap harus memiliki tanggung jawab untuk tetap berusaha dan berjuang, karena ini merupakan suatu nilai yang diyakini oleh masyarakat komunal. Pada akhirnya dengan adanya glorifikasi ini itu justru individu itu jadi akan semakin sulit untuk memvalidasi emosinya, karena akan mengalami tuntutan dari masyarakat komunal dan ini akan menjadi semakin buruk dalam status quo. Sehingga masuk pada poin C juri. Coba kita lihat dari sisi jadi sisi kebermanfaatan adanya resiliensi ini tadi. Oke, satu, kalaupun mungkin
Kalaupun mungkin glorifikasi resiliensi ini itu akan bikin adanya standar yang justru memotivasi orang agar pada akhirnya tidak mudah menyerah. Menurut saya itu juga nggak akan se-eksklusif itu. Mengapa? Karena pada akhirnya tanpa adanya glorifikasi itu tadi, setiap individu itu juga punya kesadaran bahwasannya dia itu harus terus bangkit agar dia tetap bisa bertahan, agar dia tetap dapat berkembang, dan agar dia dapat tetap bertahan di status quo saat ini yang memberikan tuntutan dia dengan status quo yang sangat dengan status quo yang memang benar-benar sudah buruk ini tadi. Pada akhirnya individu itu tetap akan memiliki keinginan dan juga kepercayaan untuk dia itu akan tetap bertahan dalam menghadapi status quo ini. Sehingga menurut saya tanpa ada glorifikasi ini tadi, individu itu sudah punya kesadaran itu, Juri. Lalu masuk pada poin yang kedua, kalaupun mungkin yang diinginkan itu adalah terbentuknya kebiasaan positif dan juga progresif dari setiap individu dengan adanya glorifikasi ini, menurut kami itu juga itu nggak akan sampai sepenting itu untuk diglorifikasi. Mengapa? Karena apabila individu itu tadi itu sudah mengetahui bahwasannya dia harus tetap bertahan, dia hanya butuh memvalidasi perasaannya terlebih dahulu agar dia tidak pada akhirnya dia tidak menjadi semakin stres atau dia bisa kembali menjadi produktif dengan ada memvalidasi perasaannya dan dia bisa fokus lagi ke dalam pekerjaannya. Pada akhirnya itu juga sudah dapat terjadi dalam status quo ini tadi. Dan juga ketika pada akhirnya nantinya ada individu-individu yang memilih untuk ingin bersikap resiliensi dalam momen-momen tertentu, itu juga akan kami persilahkan di sisi kami. Justru ini tidak akan hadir di sisi oposisi ketika mereka menginginkan adanya glorifikasi ini, karena itu artinya mereka menginginkan adanya tuntutan bagi masyarakat, bagi seluruh individu, karena adanya kepercayaan ini yang dipegang oleh masyarakat komunal, dan itu akan semakin memperburuk status quo saat ini. Sehingga pada akhirnya apabila kita melihat secara keuntungan dan juga benefit dari adanya glorifikasi ini ataupun tidak, nah itu justru akan lebih menguntungkan di sisi kami, karena orang itu tetap akan bisa bersikap resiliensi tanpa adanya tuntutan melalui glorifikasi ini tadi. Oleh karena itu memang benar bahwasannya glorifikasi resiliensi ini memang sepatutnya disesali, dan beban pembuktian kami sebagai proposisi sudah terjawab, maka seharusnya kami layak untuk menangkan perdebatan ini. Oleh karena itu bangga mendukung mosi.